Kita akan bersatu dalam doa ya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih Kau kumpulkan kami semua di sini di Zoom meeting ini untuk kami boleh bersama-sama belajar, kami boleh sama-sama tumbuh di dalam pengenalan akan Engkau dan terlebih-lebih lagi bicara tentang anugerah. Bapa, turunkan roh hikmat, turunkan roh wahyu, supaya kami dapat mengenal, supaya kami dapat mengerti dengan jelas apa yang terkandung di dalam kebenaran-Mu mengenai anugerah-Mu. Supaya kami tidak melenceng, supaya kami tidak menyalahgunakan juga, dan supaya kami boleh memiliki lompatan iman yang ekstra, karena kami mengenal, semakin mengenal, dan mengenal lebih jelas tentang kebenaran dan arti tentang anugerah ini. Mari Roh Kudus urapi jamah setiap kami, supaya setiap kebenaran firman yang kami dengar pada pagi menjelang siang hari ini, kami beroleh kebenaran yang membuat terobosan, karena pengurapan dan urapan yang daripadamu itu memampukan kami mengenal apa yang menjadi isi hati Bapa Surgawi. Terima kasih untuk kesehatan yang kami terima. Terima kasih untuk damai sejahtera dan sukacita yang kami terima daripadamu. Bapak silakan kau berkata-kata, kau bicara pribadi lepas pribadi, supaya kami yang mendengar betul-betul memiliki kehidupan yang datangnya daripadamu. Terima kasih untuk atmosfer surga yang sudah turun di tempat di mana kami berada saat ini, yang mencengkram setiap kesadaran kami berada di mana Engkau berada, Bapa. Dan yang sakit dipulihkan, yang lemah, yang letih lesu dikuatkan, yang berbeban berat dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sedih dihiburkan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, salam semuanya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat kesediaan waktunya. Sebentar. Tadi kayaknya saya udah jadiin semi co-host. Belum ya? Oke, berarti perasaan saya aja, bro. Ya, hari ini kita akan melanjutkan satu tema, satu pembahasan mengenai mengenal anugerah ya. Kita udah sampai di 2 subbab terakhir, nanti akan ada tambahannya, saudara. Bicara tentang anugerah yang berkaitan dengan anugerah Tuhan. Ya, jadi sudah 2 kali pertemuan kita membahas tentang anugerah. Jadi pertemuan yang terakhir saya jelaskan bahwa hidup di dalam anugerah itu tergantung dari kesadaran kita, tergantung dari pemikiran kita berada di mana. Kemarin saya tayangkan satu list, satu daftar, saudara, ciri kita tinggal di dalam anugerah itu seperti apa. Ya, saya coba munculkan sekali lagi. Saya akan cari sebentar. Oke. Oh, file saya kayaknya tenggelam. Oke. Ya, saya akan coba bacakan ya, Bapak Ibu sekalian ya, dari ingatan saya, bahwa ciri anugerah itu apa sih? Kita bisa mengucap syukur. Ciri anugerah itu apa sih? Kita punya kelembutan hati, punya kerendahan hati. Ciri daripada kita hidup di dalam anugerah itu apa sih? Kita tidak mudah protes, karena segala sesuatu itu mendatangkan sebuah kebaikan. Ya, dan ciri kita hidup di dalam anugerah itu apa sih? Kita bisa mengampuni, dan ciri selanjutnya adalah hidup di dalam anugerah itu adalah memberi, bukan meminta-minta. Ya, begitu sebaliknya, begitu kita hidup memakai pikiran natural, pikiran daging kita, yang ada apa? Kita mudah protes, kita mengejar berkat, bukan mensyukuri anugerah Tuhan, bukan mensyukuri berkat Tuhan, tapi terus protes sama Tuhan dan menyimpan kesalahan orang lain dan memiliki hati yang tamak dan juga sombong, saudara. Jadi
Disitulah yang menentukan kita sebenarnya sedang tinggal di mana. Tinggal di area berkat, tinggal di area anugerah, atau tinggal di area kutuk. Area segala sesuatu, apa yang kita mau capai, apa yang kita mau raih, apa yang kita harapkan, harus dikejar dengan kekuatan, dengan usaha kita. Padahal kalau kita bicara, saudara, anugerah adalah pemberian. Amin. Anugerah adalah satu kemurahan yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita akan dibawa kepada pengenalan akan anugerah demi anugerah. Ya, artinya apa? Anugerah yang Tuhan berikan bukan hanya sebatas keselamatan. Keselamatan adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan secara umum. Artinya secara umum adalah bahwa setiap orang yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka beroleh keselamatan. Tapi ada ukuran anugerah yang menurut ukuran Tuhan Yesus, di mana ini adalah hak prerogatif, ini adalah privilege yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Masing-masing orang tentu nggak sama, saudara. Di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa ada yang dipilih menjadi rasul, ada yang dipilih untuk menjadi nabi, ada yang dipilih untuk menjadi gembala, ada yang dipilih untuk menjadi um, penginjil dan pengajar. Dan semua tidak dipilih untuk menjadi rasul, semua tidak pilih untuk menjadi gembala. Tapi itu semua fungsinya Tuhan berikan buat gereja, buat jemaat untuk saling membangun. Ya, jadi kalau si A dapat karunia tertentu, si B dapat karunia yang berbeda, ya. Dua-duanya A sama B tidak boleh saling iri, kok dia dapat saya enggak. Ya. Karena untuk mendapat anugerah secara khusus, kemarin sudah saya jelaskan, Saudara. Kita harus dengan hati yang tulus. Dan kita tidak boleh untuk iri. Dan kita setia di dalam perkara yang kecil. Ya. Dan ketika kita mensyukuri apa yang Tuhan mau, saudara, Tuhan akan tambah-tambahkan. Tapi begitu sebaliknya, ketika kita nuntut Tuhan, Tuhan kenapa saya tidak seperti ini? Tuhan kenapa saya tidak seperti itu? Yang ada apa, saudara? Kita akan dikuasai oleh roh iri hati, roh kebencian, hati yang terluka. Ya, sehingga membuat hidup kita itu rasanya tidak tenang, membuat hidup kita itu rasanya kayak ya berasa kayak ada aja masalah, saudara. Nah, itulah ciri hidup di luar anugerah Tuhan. Dan orang yang kehilangan anugerah Tuhan, Alkitab mengatakan kemarin di dalam materi kita sudah baca, sudah pelajari, orang yang janganlah kamu kehilangan kasih karunia Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak mencemari, supaya tidak membuat orang berselisih paham, tidak membuat kekacauan, saudara. Karena pada dasarnya orang yang kehilangan kasih karunia adalah orang yang punya iri hati, orang yang terluka, orang yang tamak, orang yang tidak bisa mengucap syukur, orang yang tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, orang yang tidak bisa melihat kebaikan sesama bahkan. Dan ini menjadi satu indikator, saudara. Kalau kita tidak bisa melihat kebaikan sesama, saudara, mustahil kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Ya, jadi tidak bisa diakui, tapi kenyataannya saya bisa melihat tuh Tuhan baik kepada saya, hanya Tuhan saja baik, manusianya enggak. Ya betul, kalau mau pukul rata, manusia tidak bisa diharapkan gitu. Tapi apa iya nggak ada satu manusia dalam kehidupan kita yang berbuat baik kepada kita sekalipun? Ya, kalau kita menyebut bahwa nggak ada manusia satupun yang berbuat baik kepada saya, something wrong. Ada satu masalah di dalam hatinya yang mungkin terluka, trauma, dan lain sebagainya, saudara. Sehingga membuat orang antipati, membuat orang kayak ya udah memukul rata bahwa manusia nggak bisa dipercaya. Betul, manusia tidak bisa dipercaya, ya. Tapi seperti tadi saya katakan, tidak semua manusia buruk semua, betul tidak? Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan pakai sesama untuk apa? Menyalurkan kebaikan Tuhan kepada kita, betul? Dan kita bisa melihat Tuhan di sana, kita bisa melihat kebaikan Tuhan, kita bisa melihat bahkan Tuhan hidup di sana kalau kita bisa melihat dari sudut pandang kita hidup dalam anugerah. Sih? Ya setiap kali beberapa orang sharing dengan saya gitu ya, dia cerita tentang
kebaikan Tuhan, oh luar biasa banget ya Tuhan itu saya nggak minta ini, tapi kenapa Tuhan berikan ini? Padahal ini yang saya minta berapa waktu yang lampau gitu, tapi Tuhan berikan. Saya bisa langsung bilang gini, itu Tuhan, itu Tuhan. Artinya apa? Itu pekerjaan Tuhan. Kita bisa melihat itu di dalam pekerjaan-pekerjaan orang yang bertemu dengan kita, saudara. Ya, mari kita sebagai anak-anak Allah, saudara, bahwa kita sudah diberkati. Berkat kita sudah kita terima di alam roh, yaitu di surga. Tuhan sudah sediakan semuanya, saudara. Tinggal apa? Kita realisasikan di alam materi ini dengan iman, dengan hati yang nempel kita kepada Tuhan. Amin. Come on. Kalau kita tidak bergeser, kesadaran kita hidup di dalam anugerah, saudara. Udah, kita bagikan hidup di dalam dua alam. Kayaknya menjadi orang Kristen tuh, aduh susah payah. Menjadi orang Kristen tuh ada aja masalahnya ini. Dan berkat itu nggak datang segala macam ketika butuh sesuatu. Kenapa pertolongannya lambat, kenapa nggak datang-datang dan lain sebagainya. Hati dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, hati dipenuhi dengan rasa ketidakpercayaan. Datang kepada tempat-tempat rohani seperti ini hanya sebatas kedok, tapi hatinya merongrong, nuntut Tuhan, why Lord, why Tuhan, kenapa Tuhan, Engkau nggak menolong aku dan lain sebagainya. Karena apa? Pada dasarnya pemikirannya keluar dari anugerah Tuhan, saudara. Amin. Kalau kita yakin, kita percaya, kita tinggal di dalam kasih karunia Tuhan, saudara. Semua by grace, by His grace. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita belajar di hal-hal yang sederhana, saudara. Kita bisa nafas hari ini. Even mungkin keadaan kita tidak baik-baik saja, saudara. Tapi kalau kita memandang selalu kepada hal-hal yang di bawah kita atau di belakang kita, saudara, kita bisa mengucap syukur, kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, kenapa manusia tidak bisa melihat kebaikan Tuhan? Karena dia memandang sesuatu dengan targetnya. Dia menuntut sesuatu, apa yang Tuhan berikan harus sesuai dengan kemauannya. Kenapa saya tidak ke sana? Padahal kalau mau dibandingkan nih ya, dengan orang sesama kita, selevel kita, atau bahkan di bawah kita jauh lebih baik. Mungkin yang bilang hari-hari ini orang yang mungkin terkena COVID, mohon maaf ya. Ya kenapa saya harus sampai kena segala macam? Bersyukur sekarang. Kalau yang kemarin kena Delta, aduh, kan gitu. Ada nggak bagian-bagian yang kita masih bisa mengucap syukur sama Tuhan? Ada loh. Ya. Atau yang kemarin sempat kena gitu, Pak. Kemarin saya kena yang Delta. Tapi kan hari ini Anda disembuhkan. Bisa mengucap syukur nggak? Bisa. Karena nggak banyak orang yang selamat juga karena apa? COVID-19. Amin. Coba gini, ambil waktu sejenak, saudara. Waktu ambil sejenak. Kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian masuk di dalam pandemi ini. Ada nggak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan buat Anda? Di tengah dunia yang goncang, Anda masih bisa makan nggak? Ada sekarang kekurangan nggak, saudara? Ada jobless nggak hari ini? Coba. Apakah itu bukan kebaikan Tuhan? Apakah itu bukan anugerah yang Tuhan berikan? Sih. Jadi hidup di dalam anugerah adalah terisi oleh apa? Ucapan syukur. Tuhan terima kasih, Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau sudah, karena Engkau telah. Ini ciri pikirannya geser di dalam kasih karunia. Kalau pikirannya belum geser kepada kasih karunia, Tuhan, ini berkat Kau nggak datang-datang, kesembuhan Kau nggak kunjung datang, nggak kunjung terjadi segala macam. Selalu terfokus kepada apa, saudara? Masalah, terfokus kepada self-center yang kemarin kita sudah bahas, saudara, sesuai dengan webinar hari Sabtu lalu. Orang yang hidup di dalam dunia, orang yang hidup di dalam sistem atau pikiran dunia, pikiran daging, saudara, selalu pemikirannya akan self-center. Berpikir kepada dirinya, bukan berpikir kepada Yesus. Wow, ingat, status kita anak Allah, betul, saudara. Tapi ingat, bahwa secara kehidupan,
Hidup Anda dan saya itu ditebus. Artinya apa? Anda dan saya itu adalah tebusan. Orang tebusan. Amin. Hidup kita bukan milik kita 100% sekarang. Jangan cuma 100%. 1 atau 0,11% harusnya juga nggak ada, betul tidak? Ya. Tapi kadang kita merasa bahwa kayak hak kita kenapa diambil, kenapa ketidakadilan itu ada mampir dalam hidup kita, kita harus rasakan segala macam. Kenapa? Kita berpikir dalam ruang pikiran dunia, saudara. Ingat, Anda dan saya hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam anugerah, harus memakai pikiran anugerah. Sebab kalau tidak, sama seperti yang terjadi di dalam Injil, dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang kerja di ladang dari sore, dari pagi, dari yang mepet waktunya, saudara, dikasih gaji yang sama. Halo? Ya, coba ada renungan. Kalau kita tidak bisa mengikuti pikiran Tuhan di dalam anugerah, kita akan selalu protes, dan kita tidak bisa mengucap syukur. Ya. So, belajar mengucap syukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, mengucap syukur. Baik. Kita akan mulai masuk ke subbab yang berikutnya. Kita akan bicara tentang noda kelaparan. Ya, kita sudah masuk ke prolognya itu tadi, bahwa pikiran anugerah membantu kita hidup di dalam anugerah. Saya akan share screen. Ya. Wait, saya akan perbesar supaya Anda bisa melihat dengan jelas. Oke, kita akan baca dari sini. Noda kelaparan. Banyak janji kelimpahan diberikan kepada orang yang dipenuhi Roh Kudus, bahwa berkat berlimpah akan dicurahkan baginya, sehingga tak ada lagi noda kelaparan. Dan dengan iman Anda hidup dengan berhasil. Namun ada saat tertentu Roh Kudus sengaja mengajar Anda kembali untuk mengerti apa artinya kekurangan dan apa artinya kelimpahan. Bukan terus-menerus lapar, tetapi sekedar pengajaran roh. Dalam keadaan seperti itu akan muncul reaksi. Perhatikan di sini, akan muncul reaksi yang menunjukkan apakah noda kelaparan masih ada di dalam Anda. Orang yang memiliki noda kelaparan dalam hatinya akan muncul melalui perkataannya. Bila ada perkataan yang menyangkut uang, ya, ucapan-ucapannya kedengaran apa? Tengik. Istilahnya. Emang nggak enak sih saudara ya. Tengik dan rakus. Orang begini seringkali marah atau jengkel kepada Tuhan tanpa sungkan dan menuntut janji-janjinya. Mereka yang hidup di dalam roh, perhatikan di sini saudara, hidup di dalam roh, tahu saat waktunya dan menjadi tenang. Masalah uang menjadi salah satu faktor yang penting dalam membentuk karakter seseorang. Saya sangat setuju ini, nanti kita akan bahas saudara. Saya akan ulang. Masalah uang menjadi salah satu faktor yang penting dalam membentuk karakter seseorang hamba Tuhan. Baginya, tak ada yang sukar menyediakan dana-dana besar karena seluruh bumi tetap milik Allah. Juga otoritas atas bumi sudah kembali dibayar dengan darahnya. Uang sekarang dijadikan alatnya membentuk hati dan iman Anda. Saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu, saya saksian, saya cerita dalam satu percakapan, saudara. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan kenapa di dunia ini masih ada mamon? Coba kalau misalkan pelayanan itu tidak dipengaruhi atau tidak direcoki soal masalah dana. Wah, pasti pekerjaanmu akan luar biasa Tuhan. Pekerjaanmu pasti tidak akan tertunda-tunda. Saudara, pernah ada yang berpikir seperti saya? Kayaknya kalau ada uang, kayaknya kalau ada dana gitu ya, pelayanan itu smooth. Pelayanan itu jadi masif. Pelayanan itu jadi multiplikasi.
Pikiran manusia akan berkata seperti itu, saudara. Tapi pelayanan itu bukan soal masalah ada dana. Ya, dana menjadi bagian, yes. Tapi bukan menjadi utama. Yang paling utama adalah apa? Hati. Ya, apakah ada hati di situ? Kalau sudah ada hati, apakah ada kehidupan yang Tuhan mau pakai? Apakah ada waktu? Nah, baru penyediaan terjadi, saudara. Jadi jangan dituntut penyediaan dulu sebelum ada bejana untuk menampung ketersediaannya, saudara. Ya. Sering sekali kita berkata dengan mudah bahwa Tuhan kalau saja, Tuhan andai saja, saudara. Dan percakapan saya itu dijawab dengan Tuhan seperti ini. Coba, kamu kalau lagi nggak ada duit, hati kamu kemana? Iya juga sih. Dan persis sama seperti yang ditulis ini tadi, saudara, bahwa akhirnya uang atau mamon itu dimanfaatkan atau dipakai oleh Tuhan menjadi alat untuk membentuk karakter kita, membentuk hati kita. Saya salah seorang yang memahami gini. Memang ada dua macam ya, karakter seseorang itu terlihat dari mana gitu ya. Ada yang memang belok saat dia mulai diberkati, mulai dipakai dengan luar biasa atau promosi datang, hatinya bisa dibelok, ya. Atau ada yang kedua yang ini, saudara. Memang sudah ada benihnya, gitu. Ngerti nggak? Ya, saya akan ulang ya. Jadi ada orang-orang atau ada beberapa faktor yang membuat orang itu belok hatinya. Jelas yang membuat belok itu adalah apa? Kedudukan sebetulnya. Kedudukan, berkat, jabatan, kehidupan itu bisa membuat orang hatinya belok. Ya. Tapi saya orang yang punya pemahaman bahwa ketika orang hatinya belok itu sebetulnya bukan tanpa sebab. Melainkan apa? Memang udah punya benih. Benih yang belum terselesaikan, benih yang tidak diserahkan sama Tuhan. Sampai akhirnya one day, suatu hari, ketika kedudukan orang ini naik, orang ini hidupnya berubah, benih itu jadi hidup. Semacam apa? Kurang lebih kayak sel cancer gitu ya. Di dalam diri tubuh manusia kan semua membawa itu. Yang namanya benih-benih atau bibit sel cancer itu. Ya. Tapi apakah ada perangsangnya atau tidak kan gitu ya, masalahnya itu ya, saudara ya. Nah sama sebetulnya hati seseorang itu belok atau tidak bukan karena sesuatu yang didapatkan di kemudian hari. Sesuatu yang didapatkan di kemudian hari yaitu jabatan, yaitu mungkin karunia, pekerjaan, pelayanan atau promosi apapun itu saudara. Itu menjadi salah satu trigger aja untuk memicu apa? Benih hati yang memang sebenarnya udah serong. Ya. Makanya Alkitab dengan tegas saudara berkata begini. Kalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah, dia mati, dia akan tetap jadi satu. Dan di dalam perikop yang sama, kalau saya tidak salah juga dikatakan bahwa anggur yang baru tidak bisa ditaruh di dalam kirbat, di dalam bejana, di dalam tempat yang lama. Karena apa? Jebol. Ataukah kain yang lama ditambal dengan kain yang baru, maka yang lama akan jebol. Artinya pada satu prinsip, ada satu metode di mana kita harus menyerahkan segala sesuatunya, saudara. Nah, salah satunya yang membuat hati kita serong dan condong untuk keluar dari kasih karunia Tuhan adalah apa, saudara? Noda kelaparan. Ini yang mau dibereskan sama Tuhan, ini yang mau di-deal sama Tuhan, saudara. Sebab apa? Gini loh, kita menjadi orang yang hidup di dalam anugerah. Oke, gini, saya akan kasih satu gambaran, saudara, gini. Dari kecil,
orang tua Bapak Ibu udah memberikan didikan yang cukup ya untuk berbagi, kasih makan yang mungkin juga enak gitu ya, diperkenalkan makanan yang enak segala macam. Terus Anda bertumbuh menjadi dewasa, dan dewasa seperti sekarang ini. Nah, bandingkan dengan orang yang mungkin tidak memiliki nasib seperti Anda. Kecil, yang tidak punya didikan, dia bertumbuh secara liar, tidak ada yang mengarahkan. Bahasa saya tidak punya softwarenya untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih kalau dikasih seseorang, dan punya hati yang memang mental meminta, gitu ya, bukan memberi. Seperti yang contoh yang pertama. Nah, sehingga dua hal ini bisa Anda compare, dua hal ini bisa Anda bandingkan, saudara. Ketika sama-sama nih kedua orang yang tadi dididik dari awal, yang satu ini enggak, ya, sama-sama dikasih satu pemberian, entah itu makanan enak, entah itu berkat yang besar, gitu ya. Kira-kira reaksinya sama atau enggak, saudara? Pasti ada bedanya. Yang pertama akan, oke, tetap mengucap syukur, tapi dia akan rela untuk memberi yang kepada yang lain. Tetap dibagi. Kalau memang ada yang butuh, ya udah dikasih. Ya. Tapi sebaliknya, yang satu ini karena dia tidak tumbuh, tidak berkembang di dalam didikan yang ada, tidak berkembang di dalam satu penyediaan yang cukup, sehingga ketika dia dapat sesuatu yang enak, sesuatu yang besar, bawaannya apa? Nggak boleh, ini punya saya. Karena saya jarang mendapat kayak begini. Nah, ini yang disebut dengan apa, saudara? Noda kelaparan. Ya. Jadi aspeknya bukan soal masalah makanan saja nih. Aspeknya di dalam keuangan pun juga sama. Aspeknya juga di dalam pola kehidupan juga yang sama, saudara. Di mana mungkin atau barangkali gini, saudara, ada orang-orang di mana orang-orang itu tidak punya solusi. Padahal buat urusan dirinya saja mungkin dia kreatif. Untuk urusan pribadinya dia cukup cekatan. Untuk urusan pribadinya pokoknya well preparation lah. Cukup dan mempersiapkan segala sesuatu. Tapi giliran untuk menolong, untuk membantu, untuk kepentingan orang umum, tidak ada solusi. Kenapa? Self-center. Karena apa? Saya butuh buat saya dulu. Sebelum saya memberi kepada orang, saya butuh dulu buat saya. Gitu ya. Ini adalah bagian dari apa, saudara? Noda kelaparan. Bayangkan kalau noda kelaparan ini dalam tubuh Kristus tidak diselesaikan dengan baik. Mustahil kita menjadi pelaku firman, saudara. Ya, seperti firman Tuhan mengatakan, kalau engkau diminta jubahmu, ya pakaianmu berikanlah jubahmu. Ya, tunjukkanlah kasihmu yang nyata dengan engkau memberi segala macam. Saling tolong menolonglah kepada orang lain. Dahulukan kepentingan yang lain. Sulit. Karena apa? Masih ada noda kelaparan. Noda kelaparan itu membuat orang self-center, membuat orang egois, membuat dia nggak punya common sense, nggak punya daya atau insting untuk memikirkan orang-orang sekelilingnya. Karena apa? Saya masih butuh, ini buat saya aja kurang. Masa saya mau bagi sama Anda? Padahal cara kerja di dalam kasih karunia tidak begitu. Cara kerja di dalam kasih karunia justru, saudara, pada saat kita membutuhkan, ketika Tuhan meminta kita memberi, justru penyediaan yang ekstra itu terjadi. Tapi pemikiran di dalam kutuk, saudara, ya punya saya 10, kalau dikasih 5 tinggal 5, padahal harinya masih 20. Gak tahu besok makan apa, segala macam. Itu pemikiran kutuk. Pemikiran di dalam anugerah, ya udah Tuhan, kalau memang ini engkau mau, engkau minta. Besok aku nggak tahu ini. Tapi karena punya pemikiran tinggal di dalam anugerah, punya pemikiran di dalam kasih karunia, saudara, kamu mau? Ya udah nih, ambil. Justru apa, saudara? Tuhan perhitungkan dan lipat kali gandakan. Amin.
Bapak Ibu yang mengikuti diskusi di grup RTM siapa? Yang kemarin ada pertanyaan dari Pak Ayub. Itu satu ayat bagus kalau Anda perhatikan, Saudara, ya. Bicara tentang setia dalam perkara yang kecil. Terus firman itu di bawah dikatakan nih, barang siapa yang mempunyai justru akan ditambah-tambahkan. Barang siapa yang tidak mempunyai malah diambil. Mempunyai apa? Bukan mempunyai uang. Ini bukan bicara soal masalah. Mempunyai apa? Mempunyai hati. Ya. Mempunyai kehausan akan Tuhan. Mempunyai apa? Generous, hati yang murah hati. Akan ditambah-tambahkan, Saudara. Ya. Tapi bagi yang sebaliknya, takut, khawatir, itu akan membawa ke dalam hati yang tamak. Saudara, orang yang masih ada noda kelaparan, pasti tamak. Coba saya tuliskan di sini. Saya akan pakai whiteboard supaya kita lebih enak. Oke. Ya. Kita bicara tentang noda kelaparan. Ya. Oke. Orang yang punya noda kelaparan, hidupnya akan self-centered. Ya. Atau egois. Sorry. Atau egois. Orang yang punya noda kelaparan susah mengucap syukur. Orang yang punya noda kelaparan merasa kurang atau tamak hati. Orang yang punya noda kelaparan menuntut. Orang yang punya noda kelaparan susah memberi. Orang yang punya noda kelaparan susah mengasihi. Orang yang punya noda kelaparan dan seterusnya. Saya renungkan, saudara. Ada nggak ciri-ciri ini? Ya, kalau ada, yuk rubah konsep kita berpikirnya ke dalam anugerah. Ya. Karena hidup, oke, saya akan hapus semuanya. Saya akan ulang. Sebaliknya, hidup di dalam anugerah tahu ada penyediaan Tuhan. Hidup di dalam anugerah sadar dirinya anak berkat. Hidup dalam anugerah memberi atau menolong. Memberi atau menolong adalah gaya hidupnya. Ya. Hidup dalam anugerah menjadi saluran berkat. Ya. Dan masih banyak lagi. Ya. Oke. Kita baca ayatnya ya. Makanya tadi dikatakan, saudara, orang yang memiliki noda kelaparan dalam hatinya akan muncul melalui perkataannya. Bila ada perkataan yang menyangkut uang, oke, saya akan share screen. Nih.
Ada modus. Tahu modus. Ada motivasi-motivasi yang terselubung. Ya. Ya, kita baca ayatnya yang lain, Saudara. Yeskel 36 ayat 27 sampai 31. Adakah di sini Bapak Ibu sekalian yang mau bantu membacakannya? Saya, Pak. Oke, silahkan. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala Dosa kenajisanmu. dosa kenajisanmu, dan aku akan menambahkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa, dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatan yang keji. Amin. Ya, jadi sudah dinubuatkan oleh Tuhan di dalam kitab, Bapak Ibu sekalian, dari sejak perjanjian lama di dalam Yeskel ini, Saudara. Ya, dikatakan, dan kamu akan diam di dalam negeri yang kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan akan menjadi Allahmu. Ini janji Tuhan, ya. Aku akan melepaskan kamu dari segala kenajisanmu. Aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Artinya apa? Tuhan tidak akan berikan Bapak Ibu Saudara dan saya itu satu negeri yang gersang. Pahami di sini. Come on. Mungkin ya, mohon maaf ya. Kehidupan Anda saat ini belum sebaik apa yang Anda harapkan, atau belum sebaik mungkin orang-orang yang Anda bandingkan dengan diri Anda. Yang mungkin mereka jauh lebih kaya, tanda petik, mungkin Anda melihatnya jauh lebih mampu. Tapi saya mau bilang, Saudara, harta kekayaan itu tidak bisa mengukur noda kelaparan seseorang. Percaya tidak? Yang bisa mengukur noda kelaparan itu adalah apa? Reaksi hati loh. Ya. Buktinya apa, Gus? Gini, Saudara. Saya pun juga masih belajar, tapi ketika kita sadar menjadi anak berkat, ya, kayak let's say, ambil contoh. Bukan di Indonesia saja, di Amerika pun terjadi inflasi, banyak barang-barang kosong di pasar-pasar supermarket. Karena apa? Karena kelangkaan barang, supplier untuk mensupport barang kebutuhan sehari-hari. Ya, sehingga orang jadi takut, ya. Akhirnya jadi panik buying. Kita tahu, kita ingat ya, Mas, awal-awal pandemi coba cari hand sanitizer. Susahnya minta ampun. Botol segini dulu barang yang langka sekali. Betul nggak? Mengalami nggak kayak gitu? Mahal. Dijual berlipat-lipat. Ya, tapi saya bersyukur saya ketemu dengan anak-anak Allah yang memang punya hati luar biasa. Dia kebetulan buka toko kelontong, ya. Dia jual. Siapa yang butuh? Ini harganya normal. Tapi dibatasi. Dan untuk pribadi. Ya, bukan buat ditampung segala macam. Jadi saya beli waktu itu, sudah. Dan masuk awal-awal pandemi, kita masuk ke pasar, supermarket, banyak barang-barang yang langka. Betul nggak? Kenapa? Rasa ketakutan yang mendrive manusia. Kalau saya nggak numpuk, besok saya makan apa? Halo? Ini ciri noda lapar, noda kelaparan nih. Padahal hidup di dalam anugerah, dia percaya bahwa Allah kita, Allah yang sumber provider,
Ya, sumber dari yang menyediakan. Dia Allah yang menyediakan. Amin. Kalau iman kita nempel, saudara, ketakutan-ketakutan itu pasti akan ternavigasi dengan baik, dengan ya udah. Yang belakangan yang mencolok contohnya apa, saudara? Ibu-ibu pasti tahu. Minyak goreng. Sama pemerintah harganya diturunin, ya kan? Jadi harganya semua rata. Di pasaran langka gitu ya. Waktu itu saya nggak sadar. Saya lagi belanja, terus ada tulisan, semua merek sama nih harganya. Biasa kalau memang saya beli itu 2 sampai 3 gitu ya. Maksudnya biar supaya nggak bolak-balik. Tapi ada tulisnya masing-masing satu orang satu. Ya udah saya ambil satu. Ternyata saya baca berita apa yang terjadi. Terjadi kelangkaan di supermarket ini nggak ada segala macam. Terus ada saya baca satu grup WA gitu ya, sudah di forward sama seseorang gitu. Ini katanya per Februari harganya jadi naik. Yuk kita ke supermarket. Saya cuman geleng-geleng, ya ampun. Ya, percayalah Bapak Ibu, percayalah kalau kayak gitu-gitu terjadi nih ya, percayalah. Paling itu langka cuma beberapa saat. Jadi tetap kalem aja. Ya, nggak usah khawatir. Karena kalau kita mengikuti nafsu kita seperti itu, kita mengikuti hati begitu, saudara. Apa bedanya dengan noda kelaparan ini? Yang takut akan hari esok, yang pengennya ngumpulin, yang pengennya numpuk. Terus kalau udah numpuk banyak-banyak, akhirnya apa? Nggak kepake lah. Atau barangkali nyesel lah, segala macam. Jadi busuk lah, jadi rusak lah, apalah segala macam. Karena apa? Itu tadi. Ada noda kelaparan yang membuat orang hatinya tamak. Ada orang noda kelaparan yang hatinya menjadi apa? Takut. Hatinya jadi egois. Siapa anak Allah di sini? Siapa yang menjadi anak Allah di sini? Semua kan ya? Iya. Ubah pikiran Anda menjadi anugerah. Pak, saya udah doa, saya udah deklarasi iman, saya udah muter-muter ruangan, bahkan satu rumah saya udah puterin, bahkan satu taman udah saya puterin, nggak muncul-muncul gimana? Oke, berarti Tuhan sedang ajari. Ada seperti di dalam Filipi 4 ayat 12 saudara sampai 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Filipi pasal 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan. Saudara, perhatikan di sini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu apa, Saudara? Kelimpahan. Dalam setiap keadaan, dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagi, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia. Ini yang jadi hafalan. Halo, siapa yang nggak tahu ayat ini? Padahal kalau kita baca ayat di atasnya, saudara, bicara apa? Rahasia. Paulus mengalami satu rahasia hidup di dalam kelimpahan dan kekurangan. Dia nggak terlalu peduli. Kalau berkelimpahan, hatinya bisa oke. Dia bisa jaga hati. Dia tahu apa yang harus dia pakai, apa yang dia perlukan, dia tahu. Tidak juga boros, tapi sebaliknya. Ketika dia berkekurangan, juga tidak menyesak. Karena apa? Ya udah, kalau memang hari ini nggak ada, ya udah puasa aja. Sesederhana itu tuh. Tapi kadang-kala gini saudara, ya saya juga pernah mengalami hal yang sama. Kadang ketakutan hidup itu kan menguasai kita loh. Dalam firman Tuhan juga mengatakan, ya takut akan hari esok. Besok kalau nggak bisa makan gimana? Padahal mujizat itu terjadi mujizat itu terjadi pada saat momen-momen di mana apa? Ketidakmustahilan itu datang dalam hidup kita. Baru mujizat datang. Saat kita berkelimpahan, mujizat datang nggak? Kenapa harus datang? Ya. Tapi noda kelaparan, pikiran di dalam kutuk itu yang membuat apa? Kita merasa kayak Tuhan, aku butuh.
Tahu nggak, dari tadi saya ngomong seperti hati saya ketendang sendiri. Oh iya, ya, bener juga. Oh iya. Artinya apa? Saya juga diingatkan. Iya juga ya. Kadang saya merenung gitu sama Tuhan, beriman sama Tuhan. Beriman, berkat datang, ada burung gagak, segala macam. Mau dipikir, bisa makan nggak? Bisa sih Tuhan. Tapi, nah tapinya itu. Ya, jadi rubah berpikir kita, dan sesuai dengan nubuat tadi di dalam Yeskiel bahwa Allah memberikan satu tempat yang penuh dengan gandum. Kita tidak bakal kelaparan. Sama seperti bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun, saudara. Bayangkan 40 tahun. Makanannya apa? Mana. Kelaparan nggak? Enggak. Bosen? Iya bagi daging. Mati? Enggak. Bajunya rusak? Enggak. Kasurnya jebol? Enggak. Tapi yang membuat bangsa Israel gelisah, yang membuat bangsa Israel protes, yang membuat masalah bagi bangsa Israel adalah apa? Gaya hidup. Bukan soal kebutuhan. Makanan Tuhan support, saudara. Tempat Tuhan kasih. Baju dia nggak rusak. Kasut pun juga nggak jebol. Yang dipermasalahkan oleh bangsa Israel pada saat dia di padang gurun adalah apa? Gaya hidup. Yang ngomong sama Musa, Musa, kalau sama-sama kita mati di padang gurun, lebih baik aku mati di Mesir. Di sana aku masih bisa makan enak. Ada bawang pre, ada seledri. Makanan bisa variasi. Ini kita dikasih tiap hari, mana. Sesekali karena bosan ya, kasih daging, kasihlah burung puyuh. Ya, sebetulnya kalau buat saya, saudara, di posisi bangsa Israel, saya nggak akan jauh beda sama bangsa Israel. Jujur, dagingnya loh ya. Tapi ketika kita beroleh kasih karunia Tuhan, harusnya apa? Belajar. Tuhan, kami mengucap syukur. Saudara, bicara pelayanan itu adalah memberi. Perhatikan di sini. Ministry adalah memberi. Jangan pernah melayani itu meminta. Jangan pernah bilang melayani itu menuntut. Salah. Nggak tahu di sini yang sudah full timer atau banyak hidup di dalam iman, merasakan pikiran seperti saya enggak ya? Udah ngerasa kayaknya pelayanannya banyak, merasa kayaknya udah sibuk, merasa kayak semua udah all out, merasa kayaknya udah, ya udah. Ada yang orang butuh, ya udah nih, ya udah. Giliran udah di dalam titik penghabisan gitu, kok kayaknya nggak ada mujizat, kayak nggak ada burung gagak, kok kayaknya dibiarin makannya begini aja, kayaknya udah memberi banyak, keluarnya udah banyak, tapi kok masuknya kayaknya nggak sepadan gitu, at least. Siapa yang pernah punya pikiran seperti saya seperti itu dulu? Ngaku Semi. Bu Mundi, thank you. Jujur, saya pernah berada di situ. Dan pikiran-pikiran itu muncul, saudara. Kayak, come on. Tuhan, hidupku tuh udah mikirin engkau 100%. Istilahnya tuh udah berjam-jam duduk di tempat ini, berjam-jam gitu ngurusin pekerjaan-pekerjaanmu, kirain untuk kebutuhan. Ya, kok begini ya? Tapi saya disadarkan, saudara, bahwa hidup di dalam anugerah bukan soal masalah material. Hidup di dalam anugerah adalah bicara soal damai sejahtera, sukacita. Amin. Bicara soal kekekalan. Mungkin hari itu iya, Anda nggak akan terima gitu. Tapi di dalam kekekalan, pundi-pundi Anda itu berlipat-lipat. Kalah wis sama investasi apapun. NFT, Bitcoin, apapun. kalah. Ya. Jadi saat kita berada di dalam berkekurangan, sama kayak Paulus, hati kita keluarnya apa? Pernah saya ngambek sama Tuhan. Ngambeknya kenapa? Ya itu tadi.
pelayanan terus berjalan, ya, dan nggak hitung-hitungan, sampai satu titik kayak ini nggak sejalan nih, apa yang keluar sama yang masuk. Ya saya ngambek sama Tuhan gini, udah deh Tuhan, aku akan gerak kalau engkau modalin lagi. Kalau nggak ada modal ya udah saya nggak gerak. Pernah loh saudara sampai titik itu. Tapi langsung seketika itu Roh Kudus bilang, kamu mau hitung-hitungan sama Tuhan? Kamu hidup kamu dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus, itu udah mahal. Harusnya kamu udah nggak minta apa-apa lagi. Dengan kamu ditebus dengan darah Tuhan Yesus udah dan selesai. Iya juga ya. Tapi kan hidup terus berjalan. Pikiran terkutuknya mulai mikir. Makanya saudara, sama seperti yang tadi dikatakan di dalam tulisan di atas, bahwa keuangan atau mamon itu dipakai Tuhan untuk menjadi alat nguji hati kita dan membentuk karakter kita, saudara. Saya sangat setuju. Karena mamon atau uang itu buat sebagian manusia masih menjadi satu trigger, masih menjadi satu persoalan di dalam karakternya. Kalau kita di dalam berlimpahan ya udah tenang-tenang, banyak murah senyum, ya udah kasih gampang. Saat kita mulai menipis, saat mulai tidak ada, udah mulai takut, enggak aku mau beri. No, bukan soal masalah ada hati enggak di situ. Ada ekstra enggak di dalam hati kita di situ. Itu, ya. Jadi perkaranya itu Bapak Ibu sekalian. Bukan perkara ada enggak ada. No. Kalau nggak ada duit segala macam kan emang nggak bisa pelayanan masih. Ngapain? Doain. Emang doain harus ketemu orangnya? Emang doain harus telepon orangnya? Itu nggak? Tapi Pak, saya pengennya terlihat pelayanan itu wow gitu loh. Nyampein nubuatan, nyampein profetik dan lain sebagainya. No. Apapun. Ya. Oke, next. Kita bicara tentang dunia penyempurnaan. Banyak orang yang mengeluh di dalam dunia karena beratnya beban dan berpikir bila mati akan jauh lebih baik. Surga tempat menyenangkan, mengapa harus berlama-lama di dunia? Ini menarik, nanti kita akan bahas, saudara. Justru orang begini tak diizinkan oleh Tuhan untuk mati, segera mati. Mengapa? Dunia adalah tempat terbaik untuk menyempurnakan seseorang. Ia menghendaki manusia beriman yang disempurnakan imannya di dalam dunia. Karena justru di sini tempat setan-setan dibuang. Di tempat lain tak ada setan-setan yang dapat dimanfaatkan untuk bertumbuh iman. Dan ia menantikan para pemenang keluar dari dunia memasuki surganya. Ia ingin umatnya tinggal selama mungkin agar membangun kerajaannya di dunia dan menang melawan si iblis. Menjadikan iblis tontonan umum dari kemenangannya. Orang yang ingin cepat mati karena kesukaran, perhatikan ya, ingin cepat mati karena kesulitan dunia ada orang yang telah kalah. Seorang pengecut dan pecundang ingin melarikan diri dari peperangan melawan si iblis. Again, lagi, saya pernah. Alasannya rohani sih. Tuhan, aku udah bosen hidup di dunia ini Tuhan. Dunia ini bukan tempatku Tuhan. Tempatku adalah di sisimu. Di mana Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus berada. Aku mau berlama-lama menyembahmu Tuhan. Aku gak mau lama-lama di sini. Panggil aku cepat aja Tuhan. Dengarnya rohani ya, alasannya pada apa? Dekat sama Tuhan. Dunia ini bukan tempat kita. Betul, itu kerinduan kita semua, saudara. Tapi kita harus tahu bahwa tujuan atau purpose-nya Tuhan terhadap gereja Tuhan, terhadap Anda dan saya adalah apa? Menurunkan kerajaannya di muka bumi. Nggak tahu, saya pernah cerita di bagian ini atau belum ya. Tapi bagi yang sudah mendengarkan, saya akan ulang. Jadi satu momen Bapak Ibu sekalian, di awal-awal pertobatan saya ya, karena beratnya tekanan hidup, saya harus
meninggalkan semua pekerjaan saya, segala macam. Usia saya masih muda. Itu membuat stres, membuat depresi. Betul-betul kayak, aduh, kayaknya berat banget hidup itu. Ya. Dan akhirnya saya bilang sama Tuhan begitu, Tuhan, saya udah capek, saya udah lelah. Karena waktu itu udah mulai pelayanan awal-awal, saudara. Setiap melayani orang, ya kayaknya Tuhan tuh bukan kayaknya, saya percaya Tuhan tuh pakai lidah bibir saya, mulut saya untuk menyampaikan pesan, menyampaikan penghiburan, doain orang. Tapi di tempat di mana saya sendiri, di tempat di mana saya harus menjalani kehidupan saya sehari-hari, perasaannya berbeda. Perasaannya kayak, kok beda ya? Ketika saat melayani sama enggak, beda. Saat melayani kayaknya punya kekuatan, kayaknya punya spirit, kayaknya punya semangat. Tapi saat sendiri, kok kayaknya mulai berpikir egois gitu loh. Tuhan, doain orang ini, dia terjadi mujizat. Tuhan, doain orang ini, dia merasakan kelegaan. Masalahnya selesai. Anugerahmu, wow. Pernah iri, sering. Apalagi ya ketemu jiwa yang benar-benar udah hancur hidupnya, kita bimbing, bina gitu ya. Terus lihat hidup orang ini kayaknya anugerah Tuhan tuh banjir banget gitu loh. Dia kayak doa sedikit butuh apa, Tuhan pertemukan ini gampang banget gitu. Itu belum selesai, cerita lagi. Ya, Tuhan kasih barang baru ini itu segala macam. Dan mati gini, nah ini kesombongan saudara. Ini noda kelaparan. Saat saya merasa gini, nah saya doain dia, hidupnya begini. Tapi sayanya kok masih begini. ini noda kelaparan. Ya. Nah kembali lagi cerita saya itu, kisah saya itu tadi saudara. Ketika saya merenung-renung gitu ya, betapa beratnya hidup segala macam. Saya selalu berdoa untuk minta pulang. Artinya minta pulang itu udahlah, nggak usah lama-lama hidup di muka bumi. Dengan segala alasannya yang rohani, saudara. Sampai sekali waktu ya, di tengah malam begitu, saya tuh kayak orang ketindihan, tau nggak? Kayak orang bergerak antara sadar nggak bisa bergerak. Terus ngelihat di situ sosok yang berjubah hitam, gelap, gede. Saya nggak bisa bergerak dan dia lama-lama mendekat gitu. Terus di dalam hati saya terbersit gini, ini gara-gara kamu minta pulang berkali-kali. Kamu sudah 2 kali. Kalau kamu sekali lagi, kayak saya di ultimatum sama Tuhan. Kalau sampai ketiga, ya udah, diambil. Sejak saat itu Bapak Ibu sekalian, saya bertobat untuk tidak minta pulang cepat. Ketika saya dapat suara itu di hati saya, itu benar-benar rasanya takut banget dan saya merasakan orang yang mau mati itu setakut itu rasanya. Ya, nggak heran. Ya orang yang mau di ajal terakhirnya itu kayak merasa takut segala macam kalau orang hidup di luar Tuhan ya, saudara. Karena apa? Ada atmosfer roh maut itu tadi. Atmosfer Allah adalah hadirat. Amin. Ketika kita dekat dengan Allah, itu rasanya nyes gitu loh. Ya kalaupun kita nangis karena nangis apa terharu merasakan kasih Tuhan segala macam kan ya kan ada hadirat Allah. Tapi kalau kehadiran roh maut itu atmosfernya apa? Bawahnya takut. Bawahnya takut. Ya. Jadi kalau misalkan Anda dapat sesuatu dari Tuhan tinggal cek aja gitu loh. Ini hadiratnya takut atau hadiratnya damai sejahtera nih. Gitu kan. Nah disitulah saudara ketika saya mengalami satu pengalaman supranatural seperti itu membuat saya bertobat untuk oke Tuhan aku minta ampun. Aku gak akan ulangi lagi.
Tiba-tiba zat, perasaan itu lepas, saya bisa bergerak lagi, saya kayak orang bangun mimpi. Saya mimpi enggak ya ini? Ini kok rasanya kayak tadi mimpi tapi nyata segala macam. Tapi akhirnya saya berdoa, Tuhan, aku minta ampun. Saudara, seperti tadi dikatakan di sini ya. Orang yang ingin cepat mati karena kesukaran dunia adalah orang yang telah kalah. Karena apa? Kita ditebus oleh darah Tuhan yang begitu mahal untuk satu tujuan yang besar. Perhatikan di sini. Jangan pakai atas nama hal-hal yang rohani kita menjadi mempelai Kristus. Bahwa dunia bukan menjadi tempat kita. Betul, itu nanti di kehidupan yang akan datang. Tapi saat ini, hari ini saudara. Seperti tadi kita di Remoka ya. Dunia yang gelap butuh terang. Ayo kita harus ekstra lagi. Bangkit. Supaya mempengaruhi dunia yang gelap ini saudara. Sampai batas waktu kapan? Sebanyak-banyaknya orang diselamatkan. Walaupun gak semuanya. Tapi kalau waktunya Tuhan tiba, Anda dan saya mengalami rapture atau pengangkatan. Sudah selesai. Selama itu belum terjadi, sebelum rapture terjadi saudara. Come on. Semangat aja, terus aja. Maju aja. Miliki iman seperti siapa? Elia ketika dia mau terangkat. Sampai satu titik ketika dia mau terangkat. Nangkep gak di hatinya? Bahwa dia mau rapture. Nangkep. Buktinya apa? Ketika dia ngomong sama Elisa, bro, kamu mau minta apa dariku? Sebentar lagi aku mau tinggal. Kok dia bisa-bisanya bilang begitu? Artinya apa? Di dalam rohnya Elia, dia nangkep bahwa dia akan pulang. Dan betul, terjadi, saudara. Jadi gak usah meributkan kapan, waktu, tanda. Gak usah kemakan hoax sana sini. Sekarang udah materai ke terakhir, materai ke 6. Entah lagi udah penghujung, ada peperangan segala macam. Iya, itu akan terjadi semuanya. Tapi selama itu belum bicara di dalam roh Anda, saudara. Anda belum bermultiplikasi. Anda belum menghasilkan buah lebat buat kerajaan surga. Lari. Lari. Jangan usah takut. Ya. Ketika seseorang dewasa di dalam Kristus, saudara, dia nggak akan tergoyang. Dia tidak akan goncangkan imannya. Ikut sana, ikut sini, ini yang benar mana, segala macam. Karena apa? Anda punya kepastian, karena Anda mengenal siapa Allah Anda, siapa Tuhan Anda. Kalau Anda mengenal, Anda akan tahu kapan dan waktunya tiba. Tapi kalau kita hanya ikut-ikutan saja seperti itu, ya. Saya mengikuti satu Facebook. Saya tidak aktif memang di Facebook. Ada orang-orang mengatasnamakan dia kekristenan gitu ya. Tapi saya lihat postingannya selalu nakut-nakutin orang Kristen. Dibilang bahwa ini vaksin itu begini-begini, ini golongan orang anti vaksin gitu ya. Tapi saya juga menghargai Bapak Ibu kalau Anda anti vaksin, tapi Anda beriman sama Tuhan, sangat-sangat saya respect ya. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah orang yang punya iman yang mengatasnamakan militan, tapi nggak berbuah apa-apa. Saya jujur kadang-kadang gatal pengen ngebales orang ini, pengen nulis di wallnya atau di komennya gini. Kayaknya yang Anda bagikan luar biasa gitu, tapi apa yang Anda lakukan buat dunia yang gelap ini? Nothing. Bisanya komen di sosial media, bisanya nakut-nakutin. Yang nge-like 1-2 orang, kadang-kadang nggak ada. Kasihan nggak sih? Kasihan. Saya kadang-kadang kuat terdorong pengen ngebalas, aduh kamu tuh kasihan ya. Yang diceritakan selalu dulu pelayanan saya keluar daerah begini, dulu dan dulu. Come on. Hidup di dalam Tuhan bukan masa lampau, masa sekarang dan yang akan datang. Kita nggak bisa bandingkan apple to apple, atau kita tidak bisa bandingkan secara persis gitu ya, bahwa iya ya dulu tuh worship tuh enak banget yuk, kenapa kita nggak worship kayak dulu lagi ya, segala macam. Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu dinamis, kadang nggak ketebak.
Tuhan juga sesuaikan zamannya. Tapi memang esensinya dia nggak akan kurangi. Tetap terjadi pencurahan Roh Kudus, tetap. Tapi kadang kita selalu menantikan hal-hal apa yang dulu sering dialami, betul nggak? Sama persis kayak bangsa Israel. Dia bangga akan masa lalu. Satu sisi bagus untuk mengucap syukurnya, ya, untuk melihat, memandang bahwa Tuhan ada di sana. Tapi jangan pegang masa lalu itu sebagai pegangan erat untuk masa sekarang dan yang akan datang. Anda harus samakan persis kayak masa lalu. Nilainya akan sama, saudara. Pasti sama. Mukjizat pasti terjadi. Ya. Tapi kadang kondisinya yang tidak sama persis. Itu harus kita pahami. Ya. Makanya kembali lagi Bapak Ibu sekalian, rubah mindset kita yuk. Rubah berpikir kita yuk. Supaya apa? Kita tidak menjadi orang yang pecundang. Orang yang sebetulnya takut, sebetulnya tidak berani menghadapi kehidupan nyatanya, tapi dilabelin dengan hal-hal yang terlihat rohani. Itu mohon maaf kalau saya agak kasar bilang, itu palsu banget sih, itu fake banget sih sebagai orang Kristen. Ya, yang ada apa? Tidak jadi berkat buat orang. Tahu nggak, orang di luar sana kan jengah tuh apa sih, kayak apa ya, nggak tahan gitu ngelihat kekristenan yang fake, kristenan yang palsu. Udah nggak tahan. Yang mereka dunia butuhkan adalah bukti. Yang mereka butuhkan adalah apa? Apa yang terlihat. Ya. Tapi kan kita beriman nggak perlu terlihat, nggak apa-apa. Benar. Tapi buahnya itu nggak bisa ditipu. Dan juga jangan mengatasnamakan, Pak, buah saya itu masuknya ke dalam, orang nggak ngelihat. Ya saya bisa paham. Tapi kalau Anda pegang ini terus, bisa jadi pembenaran. Ya. Jelas firman Tuhan makanya terang itu nggak ada yang menyangkal. Ya. Dimanapun ditaruh pasti akan kelihatan. Ya. Jadi ayo kita menjadi pasukan akhir zaman. Jadi tadi pagi datang di Remoka. Bukan sebuah kebetulan. Saya masih terekam waktu selesai itu tadi, saya tidur lagi. Saya masih ingat visionnya itu benar-benar kayak, aduh ini waktunya udah gak lama lagi nih. Tuhan kasih unjuk seorang yang prajurit memakai topong, perisai, pedang, baju sirah, naik kuda. Inilah gereja Tuhan hari-hari ini, saudara. Kalau ada yang mau ambil itu, kita jadi pasukan akhir zaman. Amin. Ya. Ayo kita pengaruhi kegelapan. Jangan sampai iman kita di bawah masalah. Wah nanti antikris gini, ayo kita domplengin. Misalnya mau gereja Tuhan didomplengin sama antikristus. Kita yang harus domplengin mereka. Berani gak iman seperti itu, saudara? Why not? Karena firman Tuhan mengatakan, saudara, kalau bumi ini dilepas dari penahannya, yaitu kita, udah bumi ini akan busuk. Kenapa? Iblis, si maut itu akan menguasai. Tapi bumi ini belum busuk karena apa? Masih ada garamnya. Siapa? Anda dan saya. Marilah manfaatkan. Sampai titik kita terangkat, ya udah dan selesai. Ya. Pak, nanti kalau misalkan ada tanda-tanda itu segala macam dari iblis, ya, percayalah kalau Anda kenal Tuhan secara pribadi, apa yang tidak, apa yang boleh, Roh akan kasih tahu Anda. Pegang. Karena di dunia yang semakin gak nentu, saudara, untuk membedakan dengan pikiran susah. Serius. Dan kalau ada orang yang acuh sekalipun akan gawat. Tapi sebaliknya, orang yang ketakutan juga gak akan bisa berkarya banyak. Untuk melihat itu semua adalah apa? Buah.
Apa kalau kamu tahu, kalau engkau tahu saudara, Anda benar memegang kehendak Tuhan. Kalau Anda sadar betul apa yang Anda putuskan itu adalah betul murni dari Bapak Surgawi. Ngaku sudah dapat, saya dengar dari Bapak Surgawi begini. Oke, dampakmu apa? Buat diri Anda sendiri. Itu pembenaran. Ya. Karena Tuhan selamatkan kita, saudara. Tuhan tebus hidup kita. Bukan untuk selesai di diri kita, kan gitu. Tuhan pulihkan kita, bukan untuk kita terus menikmati kehidupan kita sendiri, saudara. Kita ditebus, kita diselamatkan, kita dimenangkan. Masih koma. Komanya apa? Untuk menjadi pembawa hadirat Tuhan. Amin. Ayo, yang sudah mengalami mengecap kebaikan Tuhan, transfer itu kepada yang lain. Ada orang kesaksian, ada orang yang cerita kesusahan segala macam. Oke, Pak, Bu, atau siapapun yang Anda ajak ngobrol, saya mau berdoa buat Anda, mau nggak? Langsung aja. Pak, tapi saya belum terbiasa berdoa seperti itu. Ayolah, nggak usah terbatas dengan standar Anda harus kayak hamba Tuhan A, B, C, D, E, F. Ikuti dorongan roh. Tuhan, aku berdoa buat ibu ini yang sakit. Aku percaya bilur-bilur menyembuhkan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh. Misalkan gitu aja, saudara. Bisanya gitu. Do it. Lakukan. Kalau Anda perhatikan, saudara, perkataan Tuhan Yesus. Itu tuh nggak muter-muter loh dia. Kemarilah, bangkitlah berdiri. Bangkit berdiri. Kenapa imannya nggak ke situ gitu loh? Gak usah doanya muter-muter segala macem. Ya mungkin kalau kita lagi belajar iyalah ya, karena kita perlu mengumpulkan iman, kita memakai iman. It's okay. Hari ini kita mungkin masih pakai air hidup, hari ini kita masih Tuhan biar kasih-Mu merendah, membaptis segala macam, masih improve dengan kata-kata. Salah? Enggak. Tapi tahu nggak goalnya sebagai anak Allah? Sekali ngomong, tumpang tangan atau nggak usah tumpang tangan sekalipun, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Amin. Sembuh. Wow. Kenapa imannya nggak seperti itu? Kita coba ya. Ya. Jadi nggak usah mikir mau praktek dengan pikiran yang terlalu complicated, terlalu jelimet, tau nggak? Terlalu jelimet, terlalu pusing. Jadilah seperti anak kecil yang sederhana, yang ya udah bisanya itu ya lakukan. Amin. Oke, lanjut ya. Baca ayatnya. Ibrani 2 ayat 10 dikatakan, sebab memang sepantasnya Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan apa? Perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Ya, kita punya sulung yang sulung. Kemarin sudah saya bagikan roh kesulungan. Ketika karunia kesulungan itu menghinggapi diri Anda, saudara. Ya, penderitaan pasti akan nyusul hidup kita, betul nggak ya? Kok kayaknya terus-terusan saya? Kok kayaknya saya melulu? Kenapa saya dan saya dan saya? Karena apa? Ada karunia kesulungan yang turun dalam hidup Anda. Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, maka kita menanggalkan semua beban. Perhatikan di sini. Apa yang harus kita lakukan? Menanggalkan semua beban, dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba tekun dalam apa yang diwajibkan kepada kita. Ini harus kita lakukan. Mari kita melakukan dengan mata tertuju ya pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. 2 Korintus 5 ayat 2, selama kita di dalam kemah ini kita mengeluh karena kita rindu mengerahkan tempat kediaman surga. Betul. Yang menjadi alasan saya. Tuhan, betapa beratnya hidup ini.
Ini bukan tempat saya Tuhan. Betul, kita mengeluh. Ya, tapi perhatikan sih. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak mengenakan tempat kediaman Sulaiman. Kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana ditelan oleh hidup, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan sebagai jaminannya dia mengarahkan roh kepada kita. Jadi semua orang percaya pasti akan mengalami apa saudara? Ini loh. Mengeluh, ya. Tapi yang fana ini yaitu apa? Kehidupan kita secara lahiriah, secara daging ini akan lenyap gitu. Karakter kita, hati kita yang lama akan lenyap dengan apa saudara? Kita memakai roh yang baru, hati yang baru, hidup yang baru, yang dari Tuhan. Ya, cara berpikir baru, cara berpikir anugerah yang baru dari Tuhan. Yohanes 17 ayat 15 dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Perhatikan di sini, saudara. Tuhan loh yang ngomong, Yesus loh yang ngomong. Dia berdoa kepada Bapa supaya apa? Memelihara kita lama-lama awet di muka bumi. Bahkan berdoa kepada Bapa supaya kita dilindungi, supaya apa? Kita melanjutkan karya-karya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dia sudah lakukan, bahkan lebih besar. Amin. Next, Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dan dalam kemenangannya atas mereka. Saudara, kalau tidak ada pertandingan, firman itu nggak terjadi loh. Nama Allah nggak dipermuliakan. Betul nggak? Tapi kalau ada pertandingan, ada buktinya, nama Allah dipermuliakan. So, untuk memulai itu semua, mulai ganti ya Bapak Ibu sekalian, pola berpikir yang baru. Ketika Anda sadar memakai pola berpikir tidak di dalam kasih karunia, tidak di dalam anugerah, balik. Balik, cepat balik. Tuhan, kalau aku nggak bilang nggak punya duit, nanti orang itu nggak ngasih ke saya dong Tuhan. Ini mah iman ketok-ketok bro. Ya. Jadi utarakan itu di tempat yang tersembunyi, hanya Bapa aja yang tahu. Tuhan pasti provide. Namanya rubah mindsetnya, rubah pikirannya. Even atau meskipun Bapak Ibu sekalian bekerja, ibu rumah tangga, karyawan, wira swasta, saya mau bilang gini loh. Jangan jadikan bahwa ladang sumber pendapatan Anda sumbernya dari sini. No. Sumber berkat Bapak Ibu datangnya dari surga. Pekerjaan, usaha, itu hanya menjadi satu alat kecil aja. Itu untuk mendidik kita. Ya. Saya selalu bilang sama teman-teman yang masih kalau bicara soal masalah berkat Tuhan, kadang-kadang orang yang menerima salary setiap bulannya itu kan kayak nggak terima, maksudnya nggak terima. Ya kalau seperti Agus itu kan udah full timer, ya wajar lah kalau bisa dapat begitu. No, enggak. Anda pun yang kerja di bidang sekuler sekalipun bisa kok dapat kemurahan Tuhan. Dengan apa? Mungkin terima gaji 13, 14 juga, ya kenaikan promosi. Bahkan juga bisa dapat berkat dari Tuhan melalui segala sumber. Banyak faktor. Jadi jangan batasi, jangan kurung kasih karunia Tuhan dengan pemikiran kita yang jongkok. Pemikiran kita yang sifatnya apa? Natural, sistematis, harafiah, umumnya. Bebaskan, saudara. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada yang mau ditanya? Apakah ada yang mau tanya? Cukup ya? Tinggal praktek. Oke. Jadi sebelum kita tutup dalam doa, saya ajak Bapak Ibu Saudara yang bisa buka kamera, silahkan dibuka. Kita akan ambil foto sebentar.
Oke, saya akan hitung sampai 3 ya. Oke, masih berbenah beberapa. Silakan. Hitungan ketiga ya. 1, 2, dan 3. Satu layar lagi. Satu layar lagi. 1, 2, dan 3. Oke, mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Oh, haleluya. Bapak, terima kasih kami boleh mengenal kebenaran firman-Mu. Kami dimerdekakan oleh firman-Mu. Bapak, biarlah kebenaran-Mu menjadi jangkar hidup kami, menjadi alasan buat hidup kami, menjadi fondasi bagi hidup kami, untuk kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kalau kadang kami masih memakai pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran terkutuk, pikiran-pikiran noda kelaparan, ampuni kami. Rubah mindset kami, rubah hati kami sebagai anak berkat, tinggal di dalam kasih karunia Allah. Kalau hari-hari ini kami harus mengalami sesuatu yang mungkin tidak pasti, mungkin kekurangan, kelemahan, itu semuanya untuk menguji iman, untuk melatih karakter kami, menguji hati kami, membuat hati kami seperti hati-Mu. Engkau bukan Allah yang jahat, Engkau bukan Allah yang pelit, Engkau bukan Allah yang miskin, tapi sebaliknya. Sesuatu yang tidak nyaman hari ini buat hidup kami, itu sebagai proses, supaya kami siap menerima berkat-Mu yang ekstra, berkat-Mu yang double portion. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap anak-anak Allah ini untuk selalu berada di dalam pikiran anugerah. Bahkan di dalam dunia yang sudah semakin genting, dunia yang sudah tidak kondusif ini, perlengkapi kami terus. Seperti halnya Engkau memberikan satu gambar bahwa zaman ini Engkau mempersiapkan kami untuk menjadi pasukan akhir zaman. Tuhan, kami mau hidupi Engkau, supaya kemuliaan-Mu turun. Bukan berarti kami berperang dengan ketakutan kami, bukan kami berperang untuk membinasakan segala sesuatunya. Bukan kami berperang dengan asal-asalan, tapi kami memakai cara-Mu, yaitu penuh dengan kasih, penuh dengan iman kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami bawa perdamaian ini, baik di bumi, baik di alam roh. Segala sesuatu diperdamaikan dengan Engkau Bapa, melalui darah salib anak-Mu Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang punya noda kelaparan saat ini, lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Karena engkau sudah diperdamaikan, engkau sudah diangkat menjadi anak Allah, engkau diangkat menjadi anak berkat, engkau membawa otoritas, engkau membawa kerajaan surga, engkau membawa kuasa untuk menghadirkan surga turun di muka bumi. Terjadilah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan dan Roh Kudus. Kami mau lalui hari-hari ini dengan semangat yang baru, dengan berpikir di dalam anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Oke.